Shalom, selamat sore rekan-rekan pemuda dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan sebelumnya itu kita akan memulai ibadah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang ada di dalam tahta kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur dan berdoa kepadamu oleh karena betapa besar kasih yang selalu nyata di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, pada sore hari ini kami anak-anak-Mu akan merindukan firman-Mu, akan membaca dan memperdengarkan dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, baik yang memberitakan, yang mendengarkan, boleh kami pakai, boleh kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa permohonan kami, ampunkan salah dan dosa kami, yaitu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita pada saat ini saya pilih dari Titus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ayatnya yang ke-15, beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudara-saudara, renungan kita pada sore hari ini yang terambil dari Titus. Firman Tuhan ini dari surat dari Paulus yang ditujukan kepada Titus. Surat ini ditujukan kepada Titus untuk mengajarkan tentang keadilan, mengajarkan tentang kasih, mengajarkan tentang kebijaksanaan, dan juga mengajarkan tentang didikan dan mengajarkan tentang penguasaan diri. Seperti yang dikatakan pada ayatnya yang ke-12 pada pembacaan kita pada saat ini, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat ini mengajarkan tentang didikan, dan ayat ini juga mengajarkan tentang bagaimana menguasai diri kita sendiri. Terlebih mengajarkan tentang berpegang pada hukum Taurat Tuhan. Mengapa demikian? Supaya kemuliaan Allah yang maha besar, Juru Selamat Yesus Kristus itu menjadi nyata. Kemudian di situ juga pada ayatnya yang ke-14, ia yang menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ayat ini mengajarkan tentang bagaimana berbuat baik. Ayat ini juga mengajarkan tentang bagaimana menasihati orang-orang supaya orang-orang itu bebas dari kejahatan. Karena itu
Seperti pada ayat yang ke-10 pada Titus pasal 1, di situ dikatakan, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Hukum sunat artinya hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Nah, dijawab pada ayatnya yang ke-13 di situ, kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi ayat ini bagaimana membuat orang, bagaimana menasihati seseorang supaya orang itu tidak jatuh ke dalam pikiran yang salah. Dan pada ayatnya yang ke-15, beritakanlah semua itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan kewibawaanmu. Janganlah engkau rendah. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudara-saudara yang kekasih, ketahuilah bahwa jangan karena engkau berbuat baik, jangan karena engkau berbuat adil, engkau dipandang rendah. Tetapi teruslah berjuang, teruslah melakukan yang terbaik, teruslah membuat orang itu melakukan kebaikan. Sehingga ada pepatah yang mengatakan, majulah tanpa memikirkan orang lain. Teruslah berjuang, teruslah berbuat baik, dan berpegang pada hukum Tuhan. Amin, firman Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang ada di dalam tata kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur dan berdoa kepadamu oleh karena berkat dan pertolongan-Mu yang selalu nyata di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga atas berkat-Mu pada saat ini. Kami telah mendengarkan dan membaca akan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, semoga apa yang kami terdengarkan ini boleh menjadi berkat bagi semua orang. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan pada saat ini Engkau senantiasa berada di tengah-tengah kami. Bimbinglah ya Tuhan PPK kita dimanapun mereka berada. Lindungilah Tuhan agar kami tetap bersekutu dan terus akan mengenal firman-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa syukur kami, inilah doa syukur kami, inilah doa kami kepadamu. Ampunkan salah dan dosa kami, yaitu Yesus Kristus dalam juru selamat kami.